0621002. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, Prodi FKIP PGSD. Pada kesempatan ini Bu, saya sedang bertugas untuk mengetahui tantangan implementasi program penguatan pendidikan karakter atau PPK yang ada di sekolah ini. Sebelumnya saya mau izin wawancara singkat ya Bu, tentang seputar pendekatan dan tujuan dalam penilaian karakter. Apakah Ibu bersedia? Siap. Oh izin Ibu, sebelumnya Ibu dengan siapa? Ibu Murni. Ibu Murni. Ibu mengajar di? Saya ada double job. Iya. Yang pertama jadi guru bidang studi bahasa Inggris dan di kelas 2B. Oh mantap ya Bu. Baik Ibu, tugas saya kali ini adalah pendekatan dan tujuan dalam penilaian karakter. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama Bu, pendekatan apa yang Ibu gunakan untuk menilai karakter siswa? Oke. Pendekatan itu kan ada beberapa hal ya. PPK, pendidikan penguatan karakter. Nah itu kan program untuk membentuk karakter anak supaya anak menjadi lebih disiplin, jujur, tanggung jawab, terus mempunyai jiwa nasionalisme dan religius. Nah tentunya ya kita tidak bisa memilih, memang harus kita implementasikan semua. Contohnya pendekatan jiwa nasionalisme. Contohnya seperti kemarin kita mengadakan upacara Hari Kartini menggunakan atribut yang lengkap, batik, kebaya itu. Kemudian sebelum dan sesudah belajar kita ajarkan anak-anak selalu berdoa, jangan lupa. Terus saatnya sholat zuhur kita giring anak-anak ke musola untuk sholat gitu. Nah kemudian mandiri. Nah anak-anak ini kita ajarkan mandiri. Ketika lantai kotor sapu jangan kita yang bebersih ya. PR, ketika mengerjakan PR, tolong orang tua itu hanya mendampingi, bukan ikut mengerjakan. Kemudian tanggung jawab, makanya kita pilih ketua kelas. Nah, harus punya tanggung jawab, menertibkan teman-temannya itu salah satunya. Oke. Ya. Lalu dengan pendekatan itu Bu, ada nggak sih Bu kendala terbesar dari pendekatan tersebut? Jelas ada, banyak ya Bu. Banyak sekali. Iya. Salah satunya Bu, yang nampak itu kan attitude, betul. Iya, attitude anak-anak dari lisan, cara berbicaranya, kemudian tingkah lakunya itu kan kadang-kadang kebiasaan di rumah itu dibawa ke sekolah itu yang pertama. Kemudian kemandirian, masih banyak anak-anak yang Bu tolong ya bikin sepatu. Nah itu masih ada Bu, temenin ke toilet dong, namanya kelas 2 ada itu ya itu harus sabar lah. Lalu Bu, apakah tujuan penilaian karakter misalnya memperbaiki perilaku siswa sudah tercapai di sekolah ini? Ya, sedikit demi sedikit ya Bu, karena semua kan butuh proses. Iya, tidak ada belajar yang instan. Nah, oke. Makanya kita sebagai pendidik jangan lupa untuk terus mengingatkan anak, untuk terus menegur anak. Nah, itu salah satunya. Ya, luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Oke, sejauh itu Bu, apa sih hambatan utamanya Bu? Nah, hambatan utamanya yaitu tadi yang Ibu bilang, kebiasaan di rumah dibawa ke sekolah. Nah, jadi makanya harus ada keseimbangan, kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, jadi jangan semuanya dibebankan ke sekolah, jangan semuanya dibebankan ke guru. Nah, marilah kita bimbing anak-anak ini bersama. Di rumah anak orang tua, di sekolah anak kami, anak kami sebagai guru. Oke. Jadi harus ada keseimbangan. Iya. Makanya alangkah baiknya si orang tua entah sebulan sekali datanglah ke sekolah. Ya, bagaimana Bu keadaan anak saya itu ada kebahagiaan tersendiri buat si guru. Iya. Nah itu iya. Jadi kita sama-sama lah. Ayolah kita, ini anak kita bersama. Ayolah kita didik bersama. Kalau masalah akademik sudah mungkin. Masya Allah banget anak sekolah kita ini. Iya. Baik Ibu,
Lalu kesulitan apa yang paling sering dihadapi saat menilai karakter siswa secara konsisten dan berkelanjutan? Namanya kita mengajarkan karakternya, apalagi dengan berbagai ragam suku, berbagai ragam agama. Betul ya kan? Nah, kadang anak ini tumbuh kan di lingkungan yang notabene dibilang kita perkotaan juga enggak sih ya. Ya, apa ya Bu? Ya, itu dia. Apalagi gadget itu. Jangan, makanya saya wanti-wanti sama orang tua anak kita masih usia dini, jangan dikasih gadget pribadi. Kalau masih minjem punya orang tua, oke lah, no problem. Nah, gitu. Jadi gadget itu sangat berpengaruh. Oh, salah satunya banyak, ada salah satu wali murid Bu, bagaimana anak saya loh, ya kok semenjak tak beliin HP kok jadi begini. Jadi gadget itu mempengaruhi karakternya. Iya, benar. Banyak aplikasi-aplikasi yang orang tua nggak paham kan, anak malah tidak dalam pengawasan. Oke, terakhir Ibu, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan agar penilaian karakter di sekolah ini bisa berjalan lebih efektif? Itu kalau pemerintah kan sudah memfasilitasi, sudah dikasih buku kita itu di-upgrade ya, setiap tahun diperbarui. Apalagi sekarang sudah didukung dengan MDG yang insya Allah memenuhi visi mereka lah, menambah kecerdasan mereka lah. Nah, itu tadi Bunda ya kerjasama itu tadi lah, kerjasama antara orang tua, guru. Jadi jangan semuanya dibebankan pada guru. Intinya lebih kepada kita bekerja sama, membersamai anak-anak hingga bertumbuh dengan baik gitu ya. Apalagi kan anak ini kan meniru. Betul. Dia lebih mudah sekali meniru, mendengar, melihat. Jadi namanya dunia anak-anak, dunia meniru dia tuh. Nah, terus lagi orang tua itu juga jangan semuanya disalahkan ke anak. Kadang orang tua juga lisannya kan keceplosan, si anak dengar, dibawa ke sekolah. Dan sekali anak itu, Bu, orang ibu saya juga ngomongnya begitu. Jadi keliru. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk wawancara hari ini. Sedikit banyak sudah membuka pengertian dari pendekatan dan tujuan dalam penilaian karakter. Terima kasih banyak untuk wawancaranya, terima kasih untuk waktunya. Jika nanti ada waktu atau pertanyaan yang saya ingin sampaikan, saya akan menghubungi Ibu kembali. Bersedia Ibu? Oke, bersedia. Ibu, terima kasih banyak. Mohon izin ya Ibu, terima kasih. Selamat sore.